selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi lingkaran. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu mengenai definisi lingkaran dan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Nah, keduanya ini akan kita pelajari dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Silahkan kalian perhatikan baik-baik penjelasannya. Halo semua, kita lanjutkan penggunaan aplikasi GeoGebra seperti semester 1. Kalian pasti sudah bisa. Pertama, klik geogebra.org, kemudian kalian pilih GeoGebra Klasik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada titik A, kemudian ada titik B, dan ada titik C. Sekarang bisa diperhatikan. Nah, ini titik-titik ini jaraknya sama. Dari titik A ini dan ke yang di luar di sini ini jaraknya sama. A ke B, A ke C, semua C yang berjalan ini jaraknya sama. Jadi dari gambar ini apa yang kalian dapat simpulkan? Bahwa lingkaran adalah apa? Ini di SMP sudah pernah dipelajari ya. Nah, ini lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari sebuah titik tertentu. Nih, jaraknya sama semua. Dari ke A ke C, C-nya ini kan muter ya. Jadi kemanapun A ke C itu jaraknya sama, atau A ke B di sini jaraknya sama. Titik tertentu tersebut dinamakan pusat lingkaran. Nah, titik tertentunya di sini titik A, namanya pusat lingkaran. Nah, kemudian jarak dengan lingkaran, nih jarak dengan pusat lingkaran di sini namanya yaitu jari-jari. Ini namanya jari-jari. Ada lagi tidak jari-jarinya? Ini saya pilihnya ini namanya ini juga jari-jari. Ini jari-jari juga di sebelah sini ya. Ini namanya juga jari-jari. Jadi definisi lingkaran yaitu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari sebuah titik tertentu. Titik tertentu namanya pusat lingkaran. Jaraknya di sini yaitu AB ataupun AC, ini namanya jari-jari. Sampai di sini bisa dipahami ya untuk definisi dari lingkaran itu sendiri. Oke, selanjutnya perhatikan lingkaran berikut. Di sini ada lingkaran, pusatnya A, di sini 0,0 ya. Nah, sekarang saya akan mengambil sembarang titik. Di sini saya pilih titik C dan titik E. Perhatikan ya. Selanjutnya akan saya tarik garis dari A ke C. Nih, saya tarik garis A ke C. Nah, ini C saya tarik garis ke sini, nanti akan diperoleh titik C aksen. Nah, ini di sini CC aksen itu tegak lurus ya, betul ya. Nih, CC aksen. Ini perhatikan segitiga ACC aksen. Siku-siku berada di C aksen. Benar. Nah, selanjutnya nanti untuk AC itu namanya yaitu X, betul ya. Terus untuk CC aksen di sini Y. Nah, garis miringnya ini namanya AC itu sendiri kan namanya jari-jari. Selanjutnya sama juga di sini saya ambil titik E, ini kan sembarang. Berarti untuk AE itu adalah jari-jari, benar ya? AE adalah jari-jari. Bentar sambil saya cari. Nih, betul. AE itu jari-jari, kemudian saya cari
Dari titik E ini tegak lurus, saya cari garis tegak lurus di sini. Nanti diperoleh, nah ini tegak lurus, ada AFA. Perhatikan segitiga AFA, siku-sikunya sama ya, di F. Kalau ini siku-sikunya di C aksen, di sini di F. AF berarti sama dengan X, ya kan? FE ini sama dengan Y, dan AE itu R atau jari-jari. Nah, selanjutnya nih, perhatikan segitiga AC C aksen nih tadi, siku-siku di C aksen. Berdasarkan ini maka berlaku teorema Pythagoras yang sudah kalian pelajari, bahwa AC kuadrat ditambah dengan CC aksen kuadrat, maaf ini AC aksen kuadrat ditambah CC aksen kuadrat itu sama dengan AC kuadrat. Sedangkan AC aksen itu di sini tulisannya adalah X dan CC aksen itu Y, sedangkan AC itu kan jari-jari R, maka diperoleh persamaannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini berlaku juga untuk segitiga A, E, F, sama. Jadi nanti akan berlaku, coba kalian cari, akan berlaku juga bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi dari penjelasan ini maka diperoleh jadi persamaan lingkaran, ini persamaan lingkaran dengan pusatnya 0,0, pusatnya 0,0 dan berjari-jari R, berjari-jari R, ini jari-jarinya R, adalah persamaan lingkaran berpusat 0,0 dan berjari R itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini penjelasan yang kedua. Bentuk umumnya seperti itu. Nanti selanjutnya, habis ini akan saya berikan contoh. Nah, perhatikan. Yang pertama, misalkan saya dari ini tadi itu kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Misalkan saya ingin jari-jarinya 4. Jadi bentuk persamaannya pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 4. Maka persamaan lingkarannya akan diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 ya, benar demikian. Nah, dari itu di GeoGebra ini tinggal kita ketikkan saja bahwa X kuadrat di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat nih, perhatikan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tadi R-nya saya pilih 4, jadi diperoleh R kuadrat yaitu 16. Seperti itu. Sebentar, sambil mengetik ini harus pelan-pelan. Y kuadrat sama dengan 16. Nih, contoh yang pertama bisa kalian lihat, ini mau saya kasih warna coba yang berbeda. Coba di sini saya kasih warna merah. Nah, ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari 4. Diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Sekarang yang kedua, saya pilih pusatnya dulu. Pusatnya saya pilih 0,0. Di sini sudah ya, pusatnya 0,0. Sedangkan jari-jarinya saya pilihnya 9. Jadi nanti di sini saya pilih yang circle, center, and radius. Jadi senternya sudah tahu 0,0. Nah, radiusnya tinggal kita pilih. Radiusnya tadi saya pengennya 3 ya, radiusnya 3. Radiusnya 3 misalkan. Jadi di sini akan diperoleh gambar. Nah, ini gambar yang kedua. Jika diketahui pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 3, maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Bisa dipahami? Selanjutnya, contoh yang terakhir, diketahui lingkaran pusatnya masih sama di 0,0 dan dia melalui titik 2,3. Jadi melalui titik 2,3.
titiknya saya buat dulu 2,3 di sini, dan kemudian kita gambarkan menggunakan circle with center through point. Nanti akan terlihat persamaan lingkaran, bentuk lingkarannya seperti ini. Nah, ini persamaannya berapa? Dengan melalui titik dengan pusat 0,0 dan melalui titik 2,3, maka akan diperoleh persamaan lingkaran yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Dari 3 contoh soal ini, yang pertama itu hanya menggambarkan saja, yang kedua ini, yang pertama yang merah ini ya, hanya menggambarkan saja, yang kedua jika diketahui pusatnya dan jari-jari, sedangkan yang ketiga itu diketahui pusat dan dia melalui titik tertentu. Bisa dipahami untuk materi kali ini. Selanjutnya kalian kerjakan latihan mandiri di buku khusus latihan mandiri untuk semester ini, supaya jika kita tatap muka nanti sudah rapi ditata di buku tersebut. Di sini ada latihan mandiri yang kalian kerjakan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ada 5 soal di sini. Menggambar, terus menentukan persamaan lingkarannya, yang satunya diketahui jari-jari, diameter, yang ini melalui titik nomor 4 dan 5. Ini masih mudah, semoga tidak ada masalah di latihan mandiri kali ini. Terima kasih, pertemuan hari ini saya akhiri. Jika ada pertanyaan bisa WA di nomor saya. Cukup sekian, tetap ikuti protokol kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini.